Ya, halo semua, balik lagi di channel saya. Minggu kemarin, lupa aku itu minggu keberapa. Pokoknya di video sebelumnya kita udah membahas tentang, kok membahas sih? Kita udah kenalan sama yang namanya pecahan. Dari pecahan biasa, pecahan desimal, persen, dan juga pecahan campuran ya. Nah, kalau sekarang kita masih di topik yang sama. Cuman karena kita kan kemarin udah kenalan dan aku ada janji kita bakal bahas gimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, persen, dan juga apa satunya? Pecahan campuran. Nah, dan juga sebaliknya dari yang desimal, persen, dan campuran ke pecahan biasa. Oke, ini kayaknya gak tau ini bakal panjang apa enggak sih. Pokoknya tonton sampai habis ya. Pertama kita bakal itu berurutan berat. Kalau kita mengubah pecahan berarti kita mulai dari pecahan desimal dulu ya. D-nya jelek, bentar. Kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke. Kalian masih ingat pembagian kan ya? Nah, kita bakal menggunakan konsep pembagian untuk satu video ini. Kenapa? Karena ya namanya pecahan, dia berhubungan dengan pembagian, dan ya kita untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk-bentuk yang lain itu kita menggunakan konsep pembagian. Baik, kita ambil contoh saja. Desimal itu kan anggapannya kita ngubah pecahan ke bentuk yang bukan pecahan gitu ya. Kita ini aja lah, langsung saja kita misalkan ambil 3/2 ya, atau kalau di analogiin itu berarti 3/2 ya. Kita di sini belajar pembagian lagi, cuman lebih ini ya. 3/2 kita bikin kotak kayak pembagian, tulis 3 di sini, terus 2 di sini, kelihatan kan? Nah, kita kerjakan kayak pembagian. Pertama 3 dibagi 2, yang terdekat ini berarti 2 ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Terus kita kurangkan, 3 kurang 2 hasilnya 1. Nah, ini yang aku bilang pecahan itu kalau desimal itu dia ada langkah tambahan ya. 1 dibagi 2 ini kan nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ini, dia bukannya nggak bisa, dia ada langkah tambahannya. Gimana? Kalau misalkan dia sudah mentok, dia udah mentok kan, 1 dibagi 2 tuh nggak bisa. Kita kasih 0 di sini, lalu di sini kita kasih koma. Kayak gitu. Nah, baru 10 kita bagikan dengan 2. Kan bisa ya? 10 dibagi 2, dari 2 kelipatannya itu 2, 4, 6, 8, 10. Ada. 10 bagi 2 itu hasilnya 5. Nah, ini baru dikurangkan, habis. Jadi 3/2, atau kalau kita ubah ke pembagian itu 3/2, itu hasilnya adalah 1,5. Oke, aku kasih contoh lagi. Misalkan itu misalkan di awal dia masih ada langkah yang bisa dibagi gitu. Nah, kalau misalkan dari awal itu gak bisa dibagi gimana? Kebanyakan itu di pecahan yang seper ya, 1/2, 1/3, 1/4. Aku bakal ambil 1/4 ya. Berarti dia 1/4 ya. Nah, kita bikin kayak tadi, kita bikin kotak yang dibagi di sini, terus pembaginya di sini. Nah, ini 1 dibagi 4, ini dari awal kan udah gak bisa dibagi. Nah, di sini kita langsung tambahin 0 aja, terus di sini kita taruh 0. Nah, 0 ini terus kita tambahin koma. Nah, baru kita selesaikan. 10 dengan 4
itu dari perkalian 4 yang paling dekat itu kan 8 ya. 8, terus 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Kita kurangkan 10 kurang 8 maksudnya. 10 kurang 8 itu hasilnya 2. Nah, 2 kurang 4 gak bisa lagi. Kita tambahin 0 lagi. Cuman di sini gak usah ditambahin koma lagi karena kalau udah ada koma itu selanjutnya itu dia makin ke belakang gitu ya. Nah, udah tambahin 0, kita langsung saja bagikan dengan 4. 4 ini pas ya, ada 20 di bagian perkaliannya. 20 dibagi 4 hasilnya 4, 8, 12, 16, 20. Ada 5. Nah, kita kurangkan jadi 0. Oke. Jadi 1/4 ya 1/4 atau 1 bagi 4 itu hasilnya 0,25 dalam bentuk desimalnya. Oke. Terus aku kasih satu contoh lagi, misalkan ini nggak semua pecahan atau nggak semua pembagian itu hasilnya 0 ya, ujungnya tuh 0. Ada yang nggak berbatas. Misalkan aku kasih 10/3. Ini berarti kan 10 bagi 3. Nah, kita bikin kayak tadi, bikin kotak 10 bagi 3. 10 bagi 3. Kita kerjakan kayak biasa. 3 yang mendekati ke 10 atau sama dengan 10 itu kan ada 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. Ini kita kurangkan. Nah, 10 kurang 9 hasilnya 1. Nah, karena kita nggak bisa bagi lagi, kita kasih 0 di sini, lalu kita kasih koma di sini. Nah, terus kita kerjakan lagi. 9 ya, yang dekat dengan 10 tadi kan kayak tadi 9 bagi 3 hasilnya 3. Kita kurangkan 1 lagi. Terus kita teruskan lagi, 9 lagi, 3 lagi, mengulang lagi, 0 lagi, kita kerjakan, dia dapat 9 lagi, 9 dibagi 3 hasilnya 3 lagi, dan seterusnya sampai gak tahu kapan ini, pokoknya 3-nya ini berulang sampai ujung gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini gak apa-apa. Kita kalau penulisan kebanyakan orang itu dia ada 2 versi ya. Kita bisa tuliskan 3,33 saja, atau bukan maksudnya 3,333 titik gitu. Itu penulisan yang pertama. Yang kedua, ini kita 3,33 terus ambil satu angka yang mungkin lebih dari 3 ini, misalkan 4 ya. Jadi penulisannya itu 3,334. Nah, itu untuk yang tidak maksudnya untuk desimal yang angkanya itu berulang sampai tidak berbatas ya. Oke, mungkin untuk pecahan biasa ke pecahan desimal kita udah ini ya, udah bisa dipahami lah ya. Pokoknya dia membagi sampai hasilnya 0, atau mungkin pokoknya sampai seberapa mungkin kalian mampu mengerjakannya. Pokoknya sampai habis gitu. Kecuali yang kayak gini ya. Kalau udah nemu kayak gini, kalian tulisnya kayak gini atau kayak gini. Kelihatan kan aku nunjukkan. Oke. Itu untuk desimal. Lalu ini aku hapus dulu. Bentar. Aku catat dulu ya. Kita dapat apa aja di sini? 3/2, 3/2, 1/4, sama 10/3 ya. Baik. Kita bakal
maju, kalau ini biasa ke desimal, lalu kita maju ke biasa ke pecahan campuran. Kok nggak persen dulu bang? Soalnya desimal sama campuran itu pengerjaannya mirip-mirip. Cuman campuran itu lebih simpel gitu. Gitu doang. Oke, berarti kita kali ini akan mengubah dari biasa ke campuran. Nah, perlu diingat kalau pecahan campuran itu asalnya dari pecahan yang atasnya pembilangan ya, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kalau yang lebih kecil kayak seper-seper gitu, itu gak bisa dijadiin campuran. Itu pecahan biasa aja atau pecahan desimal. Baik, berarti kita bakal ngerjain yang 3/2 tadi sama 10/3 tadi. Oke, kita tulis kayak tadi ya, 3/2 berarti 3/2. Kita kerjakan kayak tadi, 3/2. Oke, kayak tadi 3/2 yang terdekat dengan kelipatan 2 yang terdekat dengan 3 kan 2. 2/2 itu hasilnya 1. Nah, terus ini kita kurangkan 3 kurang 2 hasilnya 1. Nah, tapi kalau misalkan desimal itu kita teruskan sampai 0, kalau pecahan campuran itu nggak perlu. Nah, ini kan udah nggak di ini kan, nggak bisa dilanjutkan pembagiannya. Nah, ini kita ambil yang hasil ini, yang mentok ini, kita jadikan satu di bagian sini, terus yang sisanya kita jadikan kita perkan dengan ini. Ini jadi pembilang, ini jadi penyebut. Jadi 1/2. Nah, gitu. Udah ini kan udah mulai nangkap kan? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 10/3. Kayak tadi juga 10/3. Berarti 10/3. Kita bikin kayak tadi, 10 dibagi dengan 3 dalam kotaknya. 10 dibagi dengan 3, 3 kelipatan 3 yang terdekat dengan 10 itu 9 kan. 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, kita kurangkan 10 kurang 9 itu hasilnya 1. Nah, ini kan nggak bisa dibagi lagi. 1 dibagi 3. Nah, kita kayak tadi, 3-nya ini jadi angka ininya, 3, ini jadi pembilang, ini jadi penyebut. Lebih simpel daripada yang pecahan desimal. Oke? Nah, lalu kita ke persen ya mungkin ya. Untuk campuran ini udah selesai. Baik, lalu kita ke persen. Nah, perlu diingat kalau persen itu selama dia per 100, kayak 1/100, itu dia bisa diubah ke persen langsung. Ya, 1/100 ini berarti 1%. Tapi gimana kalau dia itu bukan 100, misalkan 1/2, 1/4, dan lain-lain. Nah, kalau kayak gini, berarti dia harus diubah dulu penyebutnya ini. Ini penyebut kan ya? Nah, penyebutnya ini kita harus ubah ke 100. Nah, kalau di pecahan, misalkan entah itu atas atau bawah diubah, berarti yang lainnya ikut keubah juga. Atas diubah, bawahnya ikut keubah. Bawah diubah, atasnya ikut keubah. Cuman kalau di pecahan itu yang diubah itu adalah penyebutnya atau bawahnya. Kalau di atas ini dia ngikutin apa yang diubah di bawah. Oke. Caranya tuh gimana? Kita
kalau kayak gini, gimana ya? Aku pakai cara simpel aja ya buat nganuin persen ini. Kalau misalkan kita lihat penyebutnya, untuk seperdua berarti kita anukan 100, bagikan 100 dengan 2. 100 bagi 2 itu kan bentar, kayak kita ikutin alur pembagian. Ini 10 bagi 2 itu kan 5. 0, ada sisa 0, kita naikkan. Nah, kita dapat 50 dari pembagian 100 bagi 2. Nah, 50 ini kita kalikan ke atas dan bawah. Jadi 1 kali 50, 2 kali 50. Ini ada konsep perkalian pecahan di sini, cuman kita nggak terlalu masuk ke situ. 1 dikali 50, 50. 2 kali 50, balik kayak tadi, 100. 50 per 100, hasilnya 50%. Nah, kalau seperempat, berarti kalau ngubah ke persen, kita harus 100 ini harus dibagikan dengan 4 dulu untuk patokan mengubah si penyebutnya supaya bisa ubah ke persen. 100 bagi 4, ini 10 berarti 8 berarti 2, kurangin 10 kurang 8 berarti 2, kita turunkan 0. 20 bagi 4, ini 20, ini 5. Nah, kita dapat 25. Nah, 25 ini dikalikan ke pembilang dan juga penyebut. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, kita kembali ke pembagian tadi, berarti 100. Kok 1000? Kelebihan. Nah, 25 per 100, karena udah per 100, maka dia langsung saja diubah ke persen. Jadi intinya kalau ngubah pecahan biasa ke persen itu kita harus mengubah si penyebutnya menjadi 100, lalu pembilangnya mengikuti gitu. Kayaknya aku bakal bikin konten sendiri deh soal mengubah pecahan ini nanti. Mungkin pas udah masuk masuk operasi hitung pecahan ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, khusus di pecahan. Nah, kita udah belajar soal mengubah pecahan biasa ke 3 pecahan lainnya. Gimana kalau kita mengubah 3 pecahan yang lainnya itu ke pecahan biasa? Misalkan kita mulai dari desimal dulu ya. Nah, desimal ini yang paling luas. Desimal. Tadi kita dapat berapa aja sih? Berapa tadi? 3 per 2, 1 per 4, sama 10 per 3 ya. 3 per 2 tadi kan 1,5, terus ada 0,25. 10 per 3 gak aku masukin dulu lah, soalnya terlalu ribet ya buat mengubahnya. Oke, untuk mengubah desimal ke biasa ini, dia itu diubah ke per 10, per 100, per 1000, tergantung berapa banyak angka di belakang koma. Ya, jadi kalau pengubahan awal dari desimal ke biasa, itu tergantung dari berapa banyak angka di belakang koma. Oke, misalkan aja 1,5. 1,5 ini kalau diubah ya, ini ada 1 angka di belakang koma, berarti dia per 10.
ya. Nah, terus yang ini kita tulis 15 ya. Karena 15 bagi 10 itu 1,5 ya. Nah, kok beda kayak 3/2 tadi? Nah, karena kalau mengubah langsung dari desimal ke ke pecahan biasa itu ada itu biasanya harus disederhanakan dulu ya. Ada istilah namanya penyederhanaan pecahan. Ya, kalau disederhanakan 15/10 ini juga hasilnya ujung-ujungnya 3/2. Caranya sederhanain itu gimana? Kita menggunakan konsep FPB ya. FPB. Ini faktor persekutuan terbesar. Makanya aku salah ini sih, salah urutan kayaknya. Nanti pokoknya aku bakal bikin konten juga soal KPK dan FPB. Apa itu KPK, apa itu FPB. Itu bakal berguna banget di banyak materi ya. Salah satunya di materi pecahan. Kalau di materi pecahan itu FPB digunakan buat nyederhanain pecahan ya. Oke, singkatnya aja. Cara nyederhanain itu kita mencari FPB dari 15/10, dari 15 dan juga 10. Lalu FPB tadi digunakan untuk membagi keduanya. FPB itu gimana sih? Aku bakal singkat-singkat aja ya di sini ya. FPB itu kita mencari faktor atau pembagi dari kedua angka ini. 15 itu kan pembaginya ada 1, ada 3, ada 5, 1, 3, 5, dan juga 15. Terus kalau 10 itu ada 1, pembaginya ada 2, ada 5, dan 10 ya. Nah, terus kita cari yang sama. Terus posisinya itu di lebih kanan ya. Yang sama itu ada 1 dan juga 5. Yang lebih besar kan 5. Nah, maka kita bakal menggunakan 5 untuk membagi kedua ini. 15 bagi 5, 10 bagi 5. 15 bagi 5 hasilnya 3, 10 bagi 5 hasilnya 2. Oke, jadi 1,5 hasilnya 15/10 disederhanakan jadi 3/2. Lalu gimana buat 0,25? Kok dihapus sih? Bentar. Kok dihapus? 1,5 tadi kan 15/10. Ini dibagi 5. Lalu intinya 3/2. Lalu buat 0,25 ini lihat dia di angka di belakang komanya ada 2. Berarti dia per 100. Terus kita tuliskan kalau kita tadi kan tulisnya 15. Pokoknya semua yang ada di sini ditulis kecuali depannya itu 0. Maka kalau dia 0, nolnya tinggal saja. Berarti kita nuliskan 25 saja. Jadi 25/100. Terus gimana cara nyederhanainnya? Kan di angkanya gede ya. Cuman kita balik lagi ke awal tadi, kita kan dapatnya dari 1/4 ya. Nah, biasanya desimal yang dari seper gitu, kalau kita bagikan dengan pembilang, itu dia bakal langsung ke seper ya. Nah, karena itu kita langsung saja bagikan dengan 25. 25 bagi 25, 100 bagi 25. Sama dengan 25 bagi 25, karena angka sama, langsung saja tulis 1. 100 bagi 25, 25, 50, 75, 100. Jadi per 4. Ya. Oke, jadi udah dapat ya. Gimana cara mengubah dari kebalikannya ya, desimal ke pecahan biasa. Lalu kita mengubah campuran ke biasa. Ini hapus dulu, kotor banget anjir. Lalu kita ngubah campuran
ke pecahan biasa. Kita kan tadi dapatnya yang campuran itu yang 3/2 sama 10/3 ya. 3/2 itu tadi dapatnya 1/2. Terus yang 10/3 itu tadi dapatnya 3, 1/3. Nah, oke, buat campuran ini dia lebih sederhana ya. Kalau desimal tadi harus pakai penyederhanaan segala. Kalau ini gak usah. Kita tinggal lihat saja. Bentar. Ini kita geser ya. Kita geser ke sini biar aku lebih luas juga. 1/2. Nah, untuk mengubah dari ini ke pecahan biasa, kita cukup lihat angka ini, angka yang di depan sama penyebutnya. Nah, 2 itu diapain? 2 itu dikalikan, 1 dikali 2, itu kan hasilnya 2. Nah, terus 2 ini ditambahkan ke 1, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Penyebutnya tetap 2. Lalu angka yang di depan ini hilang karena kita udah menggabungkan dengan pecahan yang lebih kecil ini, yang 1/2. Oke. Gitu doang cara mengubahnya dari campuran ke biasa. Kira-kira udah mulai nangkep lah ya. Lalu kita ya ke angka yang pecahan yang kedua, 3 1/3. 3 1/3. Menggunakan konsep kayak tadi, angka yang di depan dengan penyebut ini dikalikan. 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu ini angka yang di depan ini hilang. Terus yang hasil kali ini ditambahkan ke 1. 1 tambah 9 hasilnya 10/3. Kita balik ke pecahan yang awal. Dan karena biasanya campuran itu udah sederhana ya, maka kita gak perlu nyederhanain kayak desimal yang ribet tadi ya. Oke, kira-kira udah nangkep buat yang campuran. Lalu kita bahas yang persen per 100 ya. Kayaknya ini yang paling mudah ya. Kayak 50%, 75%, 20% ya. Nah, ini tinggal dikasih per 100 saja. 50% berarti 50/100. 75% berarti 75/100. 20% berarti 20/100. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal menyederhanakannya. Yang dimana kayaknya aku gak bakal bahas ya. Karena untuk menyederhanakan sendiri kita perlu, kayak aku bilang tadi, kita perlu FPB. Nah, FPB dari pembilang dan penyebut, lalu kita bagikan keduanya dengan FPB tadi. Baik, mungkin sampai di sini saja. Bentar aku hapus dulu. Oke, kita udah ngebahas tentang cara ngubah dari pecahan biasa ke desimal, desimal campuran dan juga persen. Dan juga sebaliknya, dari desimal campuran dan persen ke balik ke pecahan biasa. Dan kayaknya untuk kedepannya, untuk di berikutnya, karena kita udah mempelajari hal-hal yang dasar dari sebuah pecahan, mungkin tinggal menyederhanakan aja kali ya. Itu bakal aku selipin di next video aja. Next itu kita bakal bahas tentang operasi hitung dari pecahan ya. Kayak penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Dan
apakah berbeda dengan operasi hitung biasa yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya? Iya, agak berbeda ya, karena dia itu ada tergantung terutama penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan itu dia tergantung dari penyebut untuk bisa dikerjakan. Oke, itu saja dari aku buat kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Untuk kali ini kayaknya nggak ada ini ya, masih nggak ada contoh, masih nggak ada catatan. Pokoknya kalau kalian punya pertanyaan, bisa diulang-ulang aja videonya, atau bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, share juga ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe juga, karena aku bakal bikin yang lebih banyak kayak gini. Oke, see you at the next lesson.